Alhamdulillah guru kita semua sudah hadir di depan kita semua. Kita dengarkan bersama-sama maulid hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Reza bin Abdullah Syahad. Al-Mukarram Al-Habib waktu mahalah mufadulat waktu yang seluas-luasnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-ghawiyyu sultan الواضح المنحن المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتاح يا رزاق. أما بعد yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, para segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus daripada orang tua kita bersama Kiai Haji Zainal Muttaqin, dan juga kepada para ulama-ulama yang lain, para kiai yang lain, para asatid yang lain, para sesepuh yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat kita, para orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah bernahkan rezekinya, dan sama-sama alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini berkumpul pula bersama kita, hadir bersama al-Fadhil yakni Itratul Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sayyidil Habib Salim ibn Ali Al-Kaf. Begitu pula kita doakan sama-sama, angkatkan tangan kita. Kita doakan daripada imam besar kita Sayyidil Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Razik bin Husain bin Shihab. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga beliau, senantiasa Allah sehatkan beliau, senantiasa Allah menangkan perjuangan beliau, Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah, sipil ataupun non-sipilnya, aparatur keamanan, dan juga wabil khusus salam penghormatan saya berikan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir berkumpul pada malam hari ini, yang sama-sama berkumpul mengharapkan ridha Allah,
yang sama-sama berkumpul meminta ampunan daripada Allah, yang sama-sama berkumpul dari tadi bersalawat kepada baginda Nabi. Angkatkan tangan kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita beristighfar kepada Allah, dengan kemuliaannya kita bersalawat kepada baginda Nabi. Kita minta kepada Allah tidak lain tidak bukan keluarnya kita dari seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Yang masih hidup orang tuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang sudah tiada keluarga ataupun orang tuanya, mudah-mudahan kuburannya dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan sebuah akar sehingga kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya lanjut, ini alhamdulillah tumben-tumbenan biasanya acara kalau udah jam 10, jam 11 saat kayak begini harus sudah bubar, saudara. Ini saya mau tanya sama orang Tasik, pejuang, betul? Tidak ada yang jadi penakut, betul? Tanya acara mau dilanjut atau mau ditutup? Sampai jam 1 siang. Hujan turun, siap tetap lanjut. Betul? Tanya takbir. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita sebuah nikmat. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu baik, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam tempat ini digolongkan dalam golongan orang mukmin wal muslim. Amin. Tapi saudara perlu kita ketahui, di balik Allah memberikan nikmat Islam, Allah telah menganugerahkan sebuah nikmat yang mana nikmat tersebut lebih baik daripada nikmat Islam. Nikmat tersebut lebih mulia daripada nikmatul iman. Nikmat tersebut lebih bagus daripada nikmatul ihsan. Apa itu nikmat tersebut, saudara? Itu sembarang Allah berikan. Semua makhluk yang ada di alam muka bumi ini menginginkan mendapatkan daripada nikmat tersebut, tapi Allah berikan itu nikmat kepada kita yang berkumpul pada malam hari ini. Ini paling sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena nikmat tersebut kita bisa mendapatkan nikmatul Islam. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul iman. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul ihsan, saudara. Dan juga karena nikmat tersebut saya dengan kalian berkumpul di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan kalian bukan mulia karena harta yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat derajat yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena rumah besar yang kita miliki. Tapi kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita bisa dijadikan oleh Allah mulia karena ada sebuah kaitan antara kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maja'alat bin Nabi akaramah Allah di dunia wal akhirah. Apapun yang bersandang kepada Nabi, apapun yang terikat kepada Nabi, maka itu akan menjadikan kemuliaan Allah berikan dunia dan akhiratnya, saudara. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut Allah tanamkan di dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, perkara tersebut sering kita lalui. Ini perkara dianggap sepele, ini perkara dianggap biasa saja, tapi sesungguhnya ini perkara dijadikan oleh Allah perkara yang paling mulia, dijadikan oleh Allah perkara yang paling baik, dijadikan oleh Allah perkara yang paling bagus, yakni
sebuah hari yang selalu kita lalui, saudara. Ini penjelasan diambil daripada kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Hawashi Syarwani karangan daripada Al-Imam Ahmad Asyarwani. Kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Kitab tersebut Tuhfatul Muhtaj adalah sebuah syarah, adalah sebuah rincian, adalah sebuah penjelasan di dalam kitab diambil daripada kitab Minhajul Talibin karangan daripada Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani, saudara, ini menjelaskan, menerangkan sebuah perkara yang kita anggap sepele, sesungguhnya itu perkara yang paling mulia. Dalam kitab tersebut menjelaskan, saudara, dikatakan dalam kitab tersebut, inna afdalal layali, sesungguhnya malam yang paling afdal, malam yang paling mulia, malam yang paling baik, al-wahidu laylatul itsnain, thumma laylatul qadar, thumma laylatul mi'raj, wa akhiruhu laylatul jumu'ah. Malam yang paling mulia, yang pertama, yang paling afdal, ada malam Senin. Diteruskan dengan yang kedua, ada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga ada malam Isra wal Mi'raj, dan yang terakhir ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Makkatul Mukarramah, beliau mengutip sebuah perkataan, sebuah kutipan Sayyid Iman Qutbi, yang mana beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnain madza sabaha, wahai malam Senin, apa yang kamu sehingga dirimu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita ketahui malam Lailatul Qadar lebih baik, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, saudara. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih mulia dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan kita ketahui malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang mana pada malam tersebut diperintahkan untuk umat Islam melakukan salat 5 waktu. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi daripada malam Jumat? Alladzina hadza yaumul sayyidul ayyam, yang mana kita ketahui bahwasanya hari Jumat adalah sayyidul ayyam, paling pimpinan daripada setiap hari yang lainnya. Maka saudara, Sayyid Iman Qutbi beliau kembali menerangkan setelah memberikan pernyataan, beliau menerangkan kembali bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat 5 waktu, tidak akan ada yang namanya puasa di bulan Ramadan kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada perintah melaksanakan salat Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya Idul Fitri, Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya sedekah, zakat, haji, umrah kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya neraka beserta azab-azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, kata Allah kepada Nabi. Wahai baginda Nabi, wahai kekasih, kalau bukan karenamu tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini beserta isi-isinya. Maka saudara, dari pembelajaran tersebut mengambil sebuah contoh bahwasanya semua perkara yang ada di alam muka bumi ini dijadikan oleh Allah dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Mau dilanjut? Betul. Jawab yang kompak, jelas? Paham? Saudara, selain daripada perkara tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bahwasannya baginda Nabi adalah Sayyidul Anbiya, pimpinan daripada para Nabi, Imamul Rasul, imamnya para Rasul, wa khatamun nabiyyin, penutup bagi para Nabi, penutup bagi para Rasul. Yang kita wajib imani ada 25 Nabi, yang mana sesungguhnya ada 124.000 Nabi, ada 13 Rasul. Ini saudara menjadikan sebuah perkara bahwa
bahwasanya baginda Nabi akramun inda nabiyyi, lebih mulia daripada para nabi yang lainnya. Seandainya saudara 124.000 nabi dan 313 rasul ditaruh dalam sebuah timbangan, dan lagi itu hanya sosok baginda Nabi, jangan pun sosoknya, tapi hanya nurnya baginda Nabi, maka timbangan yang berisi nur baginda Nabi akan lebih berat dibandingkan dengan para nabi yang lainnya, saudara. Saya tidak mengatakan seluruh nabi itu tidak mulia. Seluruh nabi itu mulia, seluruh rasul itu mulia. Apabila seorang nabi saja dibandingkan dengan manusia yang hina dan hina, maka tidak akan ada bandingan, saudara. Kita jauh lebih hina dibandingkan dengan para nabi. Tapi apabila seorang nabi dibandingkan dengan baginda Nabi, yang mana beliau adalah Sayyidul Anbiya, maka sesungguhnya saudara, Nabi SAW itu lebih mulia dibandingkan dengan apapun perkara yang ada di dunia ini. Dikatakan, diberikan bukti jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan nama para nabi. Allah nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama para nabi di dalam Al-Quran hanya dengan namanya saja, tidak menggunakan panggilan, tidak menggunakan julukan. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah menyebutkan nama Nabi Zakaria, Allah menyebutkan nama Nabi Yahya. Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Musa inni ana Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan nama para nabi hanya dengan namanya saja. Tapi ketika Allah sebutkan nama kekasihnya, Allah berikan panggilan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, ya ayyuhar rasul. Habib, ada surah Muhammad. Dalam surah tersebut menyebutkan nama Muhammad saja, tidak menggunakan panggilan. Mari kita lihat ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah yang namanya Muhammad ditunjukkan kepada baginda Nabi illa rasul, kecuali hanya seorang rasul. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak, baginda Nabi kita mulia atau tidak? Baginda Nabi kita mulia atau tidak? Saya tanya, memuliakan Nabi hukumnya wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Berkumpul di sini saudara memuliakan baginda Nabi, betul? Kita sama-sama di sini mengagungkan baginda Nabi, betul? Kita membaca maulid baginda Nabi, kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Itu adalah sebuah perkara yang baik. Tapi na'udzubillah min dzalik, masih ada saya